Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dian Rahmat Yuneri dan Ibu Hidayani dalam pembelajaran Food Safety and Quality Management System, keamanan pangan dan sistem manajemen mutu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala macam penyakit, terutama kita bisa terhindar dari wabah COVID-19. Lalu untuk siswaku sekalian, mungkin saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kalian di masa pandemi ini, kalau bisa dan sebenarnya harus bisa, kalian tetap di rumah aja, jangan banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak penting di luar rumah. Kalau misalnya terpaksa harus keluar, gunakanlah masker, dan ketika kembali dari luar, jangan lupa untuk mencuci tangan. Lalu untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Pada minggu lalu kita telah membahas tentang HACCP, terutama pada prinsip yang pertama, yaitu analisa bahaya. Pada minggu lalu kita sudah membahas 2 poin, yaitu poin yang pertama, kita sudah mengidentifikasi semua potensi-potensi bahaya yang ada dalam sebuah lini produksi. Kita sudah mengkategorikan ada 3 jenis bahaya, ada bahaya fisik, bahaya kimia, dan bahaya biologi. Nah, untuk masing-masing bahayanya kita sudah mengidentifikasi contoh-contohnya seperti apa. Lalu di poin selanjutnya kita juga sudah mengidentifikasi penyebab bahaya-bahaya yang saya sebutkan tadi. Bisa penyebabnya karena kontaminasi ataupun karena bahan baku yang kita gunakan. Lalu untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan 4 poin untuk menyelesaikan prinsip yang pertama. 4 poin tersebut adalah kita akan menilai tingkat keakutan atau severity sebuah bahaya. Lalu kita akan menghitung atau mendeterminasi peluang terjadinya sebuah bahaya. Lalu yang selanjutnya kita akan menetapkan signifikansi dari bahaya tersebut. Seberapa penting bahaya tersebut untuk kita perhatikan. Lalu yang terakhir, kita akan menentukan tindakan-tindakan apa yang kita perlukan untuk mencegah ataupun menghilangkan semua potensi bahaya yang ada dalam sebuah lini produksi kita. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang tingkat keakutan atau keseriusan dari sebuah bahaya. Dalam bahasa Inggris, tingkat keakutan ini disebut dengan istilah severity. Nah, keakutan bahaya ini dapat ditetapkan dengan melihat dampak bahaya tersebut terhadap kesehatan kita sebagai konsumen, ataupun dampak terhadap reputasi bisnis dari produk yang kita hasilkan. Nah, keakutan bahaya ini terbagi atas 3 level. Ada yang bersifat low, bersifat medium, ataupun bersifat high. Nah, pada tingkat keakutan yang tinggi, sebuah bahaya itu bisa mengancam jiwa manusia, bisa menyebabkan kematian. Sedangkan pada tingkat keakutan yang sedang, bahaya yang ada dalam keamanan pangan itu bisa berpotensi mengancam jiwa manusia. Artinya misalnya bahaya itu bisa menyebabkan penyakit atau bahaya itu bisa menyebabkan terganggunya fungsi-fungsi organ yang ada dalam tubuh kita. Lalu yang terakhir, tingkat keakutan yang rendah. Bahaya ini bisa menyebabkan pangan itu tidak layak konsumsi. Selanjutnya ada tingkat keakutan bahaya biologis. Nah, untuk level-levelnya itu hampir sama dengan tingkat keakutan fisik maupun kimia, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ada level rendah, medium, dan tinggi. Nah, pada tingkat keakutan rendah itu ada beberapa contoh bakteri patogen. Misalnya ada Bacillus cereus, ada Taenia saginata, dan yang paling sering kita ketahui dan paling sering kita dengar adalah ada contohnya Staphylococcus aureus, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada tingkat keakutan medium. Nah, pada tingkat keakutan medium ini ada banyak sekali jenis patogen yang termasuk dalam kategori ini. Nah, yang paling sering sekali kita temukan adalah Salmonella spp, ada Escherichia coli, gitu. Nah, dan bakteri-bakteri lain mungkin juga sering kita temukan, cuman tidak sesering 2 bakteri yang saya sebutkan tersebut. Nah, di tingkat keakutan yang tinggi ada bakteri-bakteri seperti Salmonella enteritidis, ada Salmonella typhi,
Nah, dan paling sering kita temukan ataupun paling sering kita dengar ada Clostridium botulinum tipe A, B, E, dan F. Gitu. Nah, untuk akibat atau resiko yang ditimbulkan dari masing-masing tingkat keakutan itu hampir sama dengan pada tingkat keakutan bahaya fisik dan kimia. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tingkat keakutan bahaya, kita akan membahas tingkat probability atau peluang terjadinya bahaya. Nah, ini didasarkan kepada seberapa besar peluang kejadian kontaminasi atau seberapa sering kita menemukan kontaminasi ini dalam sebuah lini produksi. Nah, untuk tingkat probability itu terbagi atas 3 level juga. Ada yang low atau rendah atau jarang sekali ditemukan, ada yang sering atau medium atau sering sekali kita temukan dalam sebuah lini produksi, dan ada yang high atau tinggi. Nah, ini tuh pasti setiap proses kita temukan bahaya ini. Kayak gitu. Nah, untuk penentuan peluang bahaya sendiri, kita harus menggunakan beberapa pendekatan, mulai dari membaca beberapa literatur, misalnya membaca buku-buku tentang mikrobiologi, makalah penelitian, jurnal, ataupun kita bisa melakukan verifikasi langsung ke lapangan, ke lini produksi. Kita bisa melihat misalnya bahaya fisik ini peluang terjadinya pada level tinggi atau high atau sangat atau selalu terjadi dalam sebuah produksi. Nah, setelah kita mengetahui tingkat keakutan bahaya dan kita telah mengetahui tingkat peluang bahaya tersebut, nah kita akan menentukan tingkat signifikansi. Signifikansi bahaya sendiri merupakan hasil analisa antara tingkat peluang atau probability dengan tingkat keakutan dari bahaya keamanan pangan. Nah, mari kita perhatikan tabel signifikansi. Nah, di tabel signifikansi ini ada 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X diisi oleh tingkat keparahan atau severity yang memiliki 3 level, yaitu low, medium, dan high yang diberi simbol dengan huruf besar seperti ini. Nah, di sumbu Y ada peluang terjadinya sebuah bahaya. Itu juga ada 3 level, ada low, medium, dan high. Nah, penjelasannya seperti di samping. Nah, untuk masing-masing level ini akan menghasilkan 9 tabel kombinasi. Nah, ini ada ketika cara membacanya, misalnya sebuah bahaya itu sangat jarang terjadi. Tetapi pada tingkat keparahannya, dia bersifat tinggi atau berpotensi mengancam manusia. Itu disimbolkan dengan H besar. Maka pada tabel signifikansinya diberi simbol dengan H besar dan L kecil. Kayak gitu. Nah, lalu dari 9 simbol kombinasi ini ditandai dengan tiga kombinasi yang sifatnya sangat signifikan, kayak gitu. Dianggap sangat signifikan, yaitu yang berwarna kuning. Ada H besar M kecil, ada H besar H kecil, ada M besar H kecil. Nah, ketiga simbol kombinasi signifikansi ini merupakan bahaya signifikan yang akan kita pertimbangkan dalam penetapan critical control point pada prinsip yang kedua, kayak gitu. Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian, saya mencoba memberikan sedikit contoh. Nah, ini misalnya kita akan melakukan sebuah produksi, anggaplah kita akan memproduksi roti. Pasti salah satu bahan bakunya adalah telur. Nah, dalam produksi roti ternyata ditemukan pada telur kita Salmonella typhoid, yang mana peluang munculnya Salmonella ini atau keseringan munculnya itu sangat tinggi. Maka kita beri simbol dengan H kecil. Seperti ini, H kecil. Nah, setelah dianalisis dari berbagai sumber atau buku atau berdasarkan kejadian di lapangan, ternyata Salmonella typhoid ini menyebabkan penyakit, tetapi dia tidak bersifat parah dan tidak menyebar dengan cepat. Maka ini masuk ke dalam kategori keparahan atau keakutan yang medium. Kita beri simbol dengan M besar. Sehingga di tabel signifikansinya simbol kombinasi yang diperoleh adalah M besar H kecil. Sini, M besar H kecil. Nah, dari penjelasan ini, maka
adanya Salmonella typhoid pada telur ternyata itu akan menjadi pertimbangan kita dalam menetapkan critical control point karena bahaya Salmonella ini bersifat signifikan. Jadi yang warna kuning ini adalah bahaya yang bersifat signifikan. Nah, selanjutnya setelah kita menetapkan tingkat signifikansi, maka langkah yang terakhir dalam prinsip pertama atau analisa bahaya adalah tindakan pencegahan. Nah, tindakan pencegahan ini adalah segala kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan untuk mengurangi bahaya atau memperkecil pengaruh bahaya itu terhadap keamanan pangan kita. Nah, contoh-contoh tindakan pencegahan itu seperti apa sih? Nah, ini ada beberapa contoh, misalnya ada pemisahan bahan baku dengan produk akhir dalam penyimpanan, agar tidak terjadi kontaminasi silang antara bahan baku dengan produk akhir. Lalu ada menggunakan sumber air yang sudah memiliki persyaratan keamanan pangan. Ini tindakan pencegahan ini dimaksudkan agar air yang digunakan selama produksi tidak mengandung bahaya-bahaya yang nantinya akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada pangan yang kita hasilkan. Lalu ada pengaturan kalibrasi timbangan dan alat pengukur suhu ini agar data-data yang didapatkan itu bersifat sesuai dengan yang ada di lapangan. Oke, selanjutnya setelah kita membahas tentang tindakan pencegahan, coba kita rekap kembali ya, dari awal kita udah belajar apa aja. Tadi kita sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang berbagai jenis bahaya, kategori bahaya, ada biologis, ada kimia, ada fisik, lalu kita menentukan penyebab bahayanya. Nah, di hari ini kita udah menentukan tingkat keakutan, tingkat probability, dan menentukan signifikansi, dan diakhiri dengan tindakan pencegahan. Nah, semua yang udah kita pelajari itu terangkum dalam prinsip pertama dalam penerapan HACCP. Lalu, dari materi ini bisa dirangkum menjadi satu tabel yang disebut dengan tabel analisa bahaya. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang analisa bahaya pada proses produksi roti manis isi pla. Nah, di dalam tabel analisa bahaya ini terdapat 6 kolom. Kolom pertama itu ada nomor, nanti ini gunanya untuk mengurutkan jumlah proses kita. Lalu di kolom kedua ada tahapan proses. Di kolom ketiga ada identifikasi bahaya. Di kolom keempat ada penyebab bahaya. Di kolom kelima ada signifikansi bahaya. Yang nantinya ini kita bagi lagi jadi 3 kolom. Itu ada peluang, ada tingkat keakutan, dan ada level signifikansinya. Dan yang di kolom paling kanan ini adalah tindakan pencegahan. Di sini saya sudah memberikan isi dari kolomnya, baik dari kolom 1 sampai 6. Ini sebenarnya pada tahapan proses pembuatan roti manis itu ada 17 tahapan proses seperti ini, mulai dari penerimaan bahan baku sampai akhirnya ke penyimpanan produk jadi, yang mana masing-masing tahapan itu pasti ada bahayanya. Ini saya akan menjelaskan 3 tahapan proses yang pertama saja, yaitu dari penerimaan bahan kering, penerimaan bahan lemak, dan penerimaan telur. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Dari penerimaan bahan kering. Nah, bahan kering ini nih terdiri dari ada terigu, gula, ada ragi, ada garam, ada emulsifier, ada maizena. Nah, ternyata pada proses penerimaan bahan kering itu ada 3 bahaya yang ditemukan. Ada bahaya biologi berupa mikroba perusak, bahaya kimia berupa logam berat, dan bahaya fisik berupa kerikil. Setelah dianalisis lebih jauh, penyebab timbulnya bahaya-bahaya ini, ternyata untuk bahaya biologi itu ditimbulkan dari proses penyimpanan yang tidak baik. Artinya di sini terjadi kenaikan kadar air pada bahan, sehingga menyebabkan tumbuhnya mikroba perusak. Seperti itu. Lalu untuk adanya bahaya kimia berupa logam berat, ternyata itu bawaan dari supplier. Dan bahaya fisik berupa kerikil pun ternyata itu juga bawaan dari supplier. Nah,
Dari sini kita akan menentukan signifikansi dari bahaya yang sudah kita identifikasi ini. Mulai dari pertama bahaya mikroba. Ternyata setelah kita analisis peluang munculnya bahaya ini itu kecil atau rendah. Sehingga kita simbolkan dengan L, low. Seperti itu. Lalu dari segi tingkat keakutan, ternyata mikroba perusak ini juga masuk ke dalam kategori tingkat keakutan rendah, sehingga disimbolkan dengan L. Nah, setelah adanya dua data ini, ada tingkat probability dan keakutan, sehingga level signifikansi dari L dan L didapatkan adalah tidak signifikan. Seperti itu. Mungkin kita bisa kembali lagi ke tabel sebelumnya. Nah, ini. Ketika ada tingkat keparahan L dan juga ada tingkat peluang terjadinya atau probability juga L, ternyata hasil signifikansinya adalah L besar L kecil atau L seperti itu. Nah, ini secara tingkat signifikansi tidak bersifat signifikan. Nah, jadi kembali lagi ke yang tadi saya jelaskan, yang bersifat signifikan adalah yang berwarna kuning. 3 ini. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses yang kedua. Tahapan proses yang kedua yaitu penerimaan bahan lemak. Ternyata setelah dianalisis di sini cuma ada bahaya biologis, yang mana penyebab bahayanya itu berasal dari supplier dan penyimpanan yang tidak baik, seperti itu. Lalu dari tabel signifikansinya kita lihat ternyata secara peluang bahaya mikroba lipolitik ini bersifat low dan tingkat keakutannya juga low, sehingga sama seperti yang ini tingkat signifikansinya juga tidak signifikan. Nah, untuk tindakan pencegahannya, saya tadi belum jelaskan ya. Nah, untuk tindakan pencegahannya dari masing-masing bahaya itu misalnya di sini penyebab bahayanya adalah penyimpanan yang buruk karena kadar air ya naik. Sehingga cara pencegahan agar mikroba ini tidak muncul, maka dilakukan perubahan pada SOP penyimpanan. Lalu untuk bahaya yang ini untuk mencegahnya agar tidak terjadi lagi timbulnya bahaya kimia seperti logam berat, maka kita harus melakukan pengcross-checkan ulang. Kita meminta jaminan kepada supplier untuk pengiriman bahan baku selanjutnya itu perlu dicek kembali seperti itu, agar bahaya seperti bahaya logam, adanya kerikil ini tidak terjadi lagi seperti itu. Atau kita juga bisa mencegah untuk bahaya kerikil itu dengan melakukan pengayakan terhadap bahan-bahan yang kita terima. Nah, masuk lagi ke tahapan proses yang kedua. Nah, di sini ternyata tidak signifikan ya tadi ya. Nah, lalu tindakan pencegahannya kita kembali sama seperti di atas. Kita meminta jaminan kepada supplier dan melakukan perbaikan dalam SOP penyimpanan. Nah, yang di tahapan proses yang ketiga ada penerimaan telur. Nah, ini ternyata dari segi bahayanya cuma ada bahaya biologis, yaitu adanya bakteri atau mikroba dengan jenis Salmonella. Ini juga ternyata itu bawaan dari supplier. Penyebabnya juga bawaan dari supplier, tapi di sini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Nah, di tahapan proses penerimaan telur ini ternyata untuk peluang munculnya Salmonella ini sangat besar atau bersifat high. Nah, karena selalu ditemukan. Kembali lagi, kalau H ini pasti selalu ditemukan di setiap tahapan proses. Lalu ternyata dari segi tingkat keakutan, Salmonella ini tergolong tingkat keakutan yang tinggi atau high. Nah, setelah dilihat dari tabel signifikansi ketika tingkat peluang H dan tingkat keakutan H, maka itu termasuk ke dalam bahaya yang bersifat signifikan. Seperti itu. Nah, lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah bahaya ini agar bahaya Salmonella ini tidak muncul lagi seperti itu? Nah, maka dilakukan tindakan pencegahan berupa mencuci telur sebelum kita makan. Nah, ini salah satu contoh bahaya yang bersifat signifikan. Nah, untuk tahapan proses yang lainnya, kalian bisa lihat sendiri di bawah dari tahapan proses yang keempat sampai ke 17. Nah, itu merupakan penjelasan untuk prinsip yang pertama. Jadi, kita sudah melengkapi materi untuk prinsip yang pertama. Silakan dipahami dengan baik. Silakan dilihat-lihat kembali materinya yang ada di buku PDF yang tadi dibagikan. Nah, nanti ketika kalian sudah selesai memahami prinsip yang pertama ini, kalian akan
ditugaskan untuk membuat tabel analisa bayar seperti itu. Nah, untuk hari ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Kalau untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya, karena kita telah menyelesaikan prinsip yang pertama, kita akan masuk ke prinsip yang kedua, yaitu menentukan critical control point. Gitu. Nah, dari saya kalau ada kekurangan, saya rasa cukup banyak ya kekurangan mungkin dari segi kualitas video, kualitas audio, ataupun penjelasannya saya yang kurang lambat atau mungkin kurang jelas. Saya mohon maaf. Untuk sesuatu yang tidak jelas mungkin bisa ditanyakan di diskusi di Classroom. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.